Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa kembali dalam podcast Derwit, podcastnya KPPN Bandar Lampung. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang sangat spesial, ya the one and only, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung. Selamat datang Bapak Selamat. Hidayatullah. Gimana kabarnya, sehat Pak? Sehat, Nah, sehat. Alhamdulillah. Obrolan kali ini kita akan ngulik-ngulik sedikit tentang Rumah Sakit Bayangkara Pak ya. Mungkin teman-teman mungkin yang orang-orang yang lama tinggal di sini belum tahu gimana sih ceritanya kok ada Rumah Sakit Bayangkara di Bandar Lampung. Karena saya pada periode mungkin sekitar tahun 90 atau 2000-an, waktu saya kecil tuh saya nggak pernah lihat adanya Rumah Sakit Bayangkara. Yang kita dengar kan selalu Rumah Sakit Polri, Kramat Jati mungkin gitu yang selalu kita dengar. Terus kapan berdirinya Rumah Sakit Bayangkara itu, Pak? Baik. Jadi Rumah Sakit Bayangkara ini adalah rumah sakit pemerintah sebenarnya. Dalam pelaksanaannya itu di bawah Kepolisian Daerah Lampung, dan dalam pelaksanaannya di bawah Kedokteran Kepolisian, Bidokes. Jadi Rumah Sakit Bayangkara ini didirikan sebenarnya pada awalnya untuk melayani masyarakat Polri. Jadi anggota Polri dan PNS Polri. Awalnya seperti itu. Jadi pada tahun 2004 bulan November itu dari Kapolda, Skep Kapolda itu dibuat untuk operasional rumah sakit. Jadi saat dibuat itu kita membuka juga untuk umum. Awalnya mungkin seperti klinik saja seperti awalnya gitu. Jadi setelah dibuat Cap Kapolda kita melayani umum. Setelah ada Cap dari Kapolri itu untuk struktural rumah sakit tingkat 3 itu secara resmi kita buka untuk umum. Apalagi setelah kita buka BLU, kita ikut BLU, kita ikut di BPJS, masyarakat umum pun bisa berobat ke Rumah Sakit Bayangkara. Jadi Rumah Sakit Bayangkara tuh nggak cuma anggota polisi ya Pak, yang betul, termasuk masyarakat umum juga. Betul. Jadi selama ini masyarakat memang banyak yang mengira Rumah Sakit Bayangkara hanya untuk anggota Polri, tapi tidak. Semua masyarakat kita layani, sama seperti kita melayani anggota Polri. Untuk teman-teman yang belum mengerti apa itu BLU ya, Badan Layanan Umum, itu adalah suatu instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan baik barang atau jasa yang tidak mengejar keuntungan gitu. Jadi hanya dia melaksanakan tugas itu sebagai negara gitu, tidak sebagai korporasi yang semata-mata mengejar keuntungan. Jadi sifatnya benar-benar pelayanan. Ya. Jadi sejak 2018 Pak ya, kalau nggak salah ya, jadi BLU ya. 2018. Kira-kira apa perbedaannya Pak setelah jadi BLU dan sebelumnya gitu? Apa yang kemudian yang didapat gitu Pak? Jadi untuk BLU ini yang paling berbeda itu otonomi dalam pelaksanaan penganggaran keuangan. Jadi selama ini kita kalau mau APBN kan mengajukan dulu, kemudian baru disetujui. Tapi kalau BLU ini kita melaksanakan pelayanan, kemudian hasilnya masuk lagi ke BLU sendiri. Setelah masuk ke BLU sendiri, ini pengelolaan keuangannya itu langsung dari BLU. Jadi lebih efisien, lebih transparan, dan lebih akuntabel, dan lebih fleksibel dalam pelaksanaannya. Jadi kalau misal kita perlu sesuatu alat yang kita perlukan, ya kita bisa langsung menggunakan BLU ini untuk pelayanan lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Jadi lebih lincah lah Pak ya. Lebih lincah, beroperasional betul, Pak ya. Betul. Karena memang kan
di pemerintah tuh terkenal birokrasinya sangat sangat ketat gitu. Jadi kalau nggak diberikan kelincahan itu, pasien-pasien tuh bisa nggak tertolong, mungkin gitu Pak ya. Nah, selain itu, sejak Rumah Sakit Bayangkara berdiri di tahun 2004, itu kan pasti punya layanan-layanan yang makin lama makin naik gitu Pak ya. Kira-kira ya, layanan apa yang jadi unggulan di Rumah Sakit Bayangkara itu Pak? Baik, Pak. Nah, jadi pada awalnya kita memang baru sedikit, dan untuk rumah sakit minimal itu ada 4 layanan besar mayor, eh, seperti penyakit dalam, kemudian anak, bedah, dan obgyn kebidanan. Opsi kebidanan ya. Empat besar. Tapi sekarang kita sudah ada 13 layanan untuk apa namanya pelayanan kesehatan. Termasuk di sana ada jantung, ada ortopedi, ada bedah mulut, ada bedah umum, kemudian THT, mata, semua ada 13 layanan kita di Rumah Sakit Bayangkara. Ke depan kita akan menambah lagi MOU untuk psikiater, untuk jiwa. Jadi banyak, dan untuk unggulan kita kita ada dokpol di sana, layanan kedokteran kepolisian. Jadi untuk masyarakat yang mempunyai apa namanya kendala urusan lah kira-kira dengan hukum gitu, di dokpol kita ada pelayanan, misal visum betul, dan peralatan forensik kita yang terbaik di Lampung ya, untuk forensiknya. Jadi kalau forensik semua di Bayangkara atau di rumah sakit lain Pak? Jadi untuk forensik ada di rumah sakit lain ada, cuma kita lebih cepat lah untuk pelaksanaannya, karena apa namanya penyidik itu kan berhubungan kita kan lebih cepat. Dan kita untuk apa namanya medical check up juga, di medical check up relatif kita lebih murah dibanding rumah sakit lain, dan kita lebih cepat Pak, hasilnya lebih cepat untuk medical check up. Kita tahu Pak ya, mungkin 2 tahun terakhir ini kan dunia kesehatan, terutama unit-unit pelayanan kesehatan itu lagi sibuk banget dengan namanya penanganan COVID Pak. Saya yakin pasti Rumah Sakit Bayangkara ini punya peranan yang penting juga dalam penanggulangan COVID tersebut. Bapak bisa cerita sedikit nggak Pak tentang pengalaman penanggulangan COVID yang ditangani di Rumah Sakit Bayangkara khusus di wilayah Lampung ini Pak? Jadi saya ingat betul itu waktu pertama kali kita dengar COVID itu 2019 akhir, itu pertama kali kan di Cina itu. Di Cina setelah awal 2020 itu mulai menyebar. Dan pertama kali masuk ke Indonesia itu Februari di Jakarta. Masuk ke Lampung itu bulan Maret. Maret 2020. Maret 2020. Pada saat awal 2020 itu Februari kita ditetapkan oleh gubernur sebagai rujukan COVID, Rumah Sakit Bayangkara sebagai rujukan COVID. Karena awalnya kita ya belum tahu nih gimana nih caranya, jadi memang agak bingung lah kira-kira gitu. Pasiennya gimana, keluhannya gimana, kita nggak tahu waktu itu. Begitu pasiennya masuk, ternyata seperti ini pasiennya. Dan cepat bener memang penyebarannya cepat bener, gejalanya pun cepat sekali terlihat dan cepat memburuk. Untuk di Rumah Sakit Bayangkara kita sudah banyak sekali merawat pasien COVID. Tahun 2020 itu kita sudah merawat 134 pasien. 134 pasien. 2021 lebih banyak lagi. Itu waktu itu Delta. Oh, itu lebih banyak lagi tuh. Itu kita 403 pasien yang kita rawat. Puncaknya itu ya 2021 Pak ya. 400-an. Tahun 2022 sudah menurun
itu 104. Jadi total kita rawat pasien 641 pasien COVID. Dan sekarang kita tidak ada lagi pasien COVID di Rumah Bayangkara. Oh, jadi sudah menurun Pak ya jumlahnya. Cuman di 2 tahun itu memang terasa berat ya. Okupansi rate-nya tinggi ya. Gitu Pak ya. Memang semua pelayanan rumah sakit waktu itu memang kacau lah. Iya, betul, Pak. Karena memang virus itu baru. Nah, satu lagi nih Pak terkait peran APBN Pak dalam pelayanan operasi dan operasional di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi ceritanya kan sebagai unit pemerintah, Rumah Sakit Bayangkara kan dapat dana dari APBN dan dapat juga dana dari pasien yang dikelola sendiri itu. Itu sebagian besar tuh dana itu untuk apa aja Pak? Yang dari APBN Pak? Jadi memang Rumah Sakit Bayangkara ada 2 sumber dana. Sumber dana dari APBN ya DIPA dan BLU. Kalau APBN ini langsung ada uangnya plek, kita bisa pergunakan, sudah ada pos-posnya. Tapi kalau BLU uangnya targetnya ada tapi uangnya cari sendiri. Di tahun ini kita BLU ditargetkan 21 miliar. Untuk DIPA kita tahun ini ada 7,6 miliar. Dari 7,6 ini belanja pegawainya 5 miliar dan belanja barangnya 2,6. Belanja barang ini kita alokasikan misal untuk perawatan mesin, terus perawatan gedung, perawatan alat-alat kesehatan. Nah ini sangat penting sekali karena untuk pelayanan kepada masyarakat alat-alat ini harus terjaga. Kalau enggak kita untuk melayani masyarakat tidak optimal. Seperti misal alat gigi gitu. Kalau ini mudah sekali rusak alat-alat gigi ini untuk bor-bor itu. Jadi kalau kita tidak ada perawatan di sana, nggak bisa melayani masyarakat. Selain itu juga seperti yang saya sampaikan tadi, layanan kedokteran kepolisian itu dari DIPA. Jadi kalau ada visum, ada otopsi, gali kubur, itu semua dari DIPA. Jadi jadi nggak mengandalkan iuran gitu dari pasiennya Pak? Nah, itu kita dana dari DIPA. Dana dari DIPA. Jadi kita tidak membebankan kepada masyarakat. Kalau ada visum itu semua dari DIPA. Jadi kita mendukung tugas pokok Polri dalam hal ini pengungkapan kasus. Gitu. Baik Pak, terima kasih informasinya. Mungkin saya mau tanya lagi, ini kan kalau kita lihat visi dan misinya kan memang cukup besar yang akan dicapai cita-citanya Rumah Sakit Bayangkara itu Pak. Mungkin kira-kira itu apa yang harus ditingkatkan di Rumah Sakit Bayangkara sehingga dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Bandar Lampung? Karena kita tahu sendiri Pak, di wilayah Lampung ini nggak banyak juga rumah sakit, bahkan untuk rumah sakit BLU yang milik pusat, mungkin hanya Rumah Sakit Bayangkara satu-satunya mungkin. Kalau saya nggak nemu rumah sakit umum itu BLUD. DKT itu bukan BLU, itu masih belum BLU. Yang satu-satunya BLU punya pusat hanya Rumah Sakit Bayangkara. Jadi harapannya apa Pak untuk terus dapat meningkatkan kebutuhan atas layanan kesehatan di wilayah Bandar Lampung Pak? Jadi untuk pelayanan kami terus berusaha meningkatkan mutu dan fasilitas. Untuk fasilitas kita mengadakan mesin-mesin yang bagus lah untuk pemeriksaan, dan ke depan apabila disetujui oleh owner di sini ya, Kapolda maksud saya, kita akan membangun rumah sakit di Bayangkara. Kalau bisa ya,
Dengan dana BLU kita akan membangun mungkin 2 atau 3 tingkat jadi semua pelayanan terpadu di gedung itu. Jadi fasilitasnya ditingkatkan. Fasilitas ditingkatkan dan alat-alat mutu pelayanannya. Luar biasa Rumah Sakit Bayangkara, dan ternyata APBN itu punya peran yang sangat vital dalam pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Bandar Lampung. Terima kasih informasinya Pak, mudah-mudahan makin sukses. Saya doakan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Rumah Sakit Bayangkara dapat tercapai. Demikian dari saya Pak, terima kasih Pak.